Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Tarni Remaja Rauda Salsabila Arista, Notar 2202292, kelas MTJ 2.13. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas individu pengantar SIM transportasi jalan yang berjudul Penerapan Sistem Informasi Transportasi Jalan Area Traffic Control System atau ATCS. Di sini ada 4 karakteristik dari ATCS. Yang pertama ada tujuan, komponen, bagan alur, faktor mempengaruhi, dan cara pengendaliannya. Sebelum saya masuk ke tujuan, saya akan menjelaskan apa itu ATCS. Area Traffic Control System atau yang lebih dikenal dengan istilah ATCS adalah suatu sistem pengendalian lalu lintas berbasis teknologi informasi pada suatu kawasan yang bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja jaringan jalan melalui optimasi dan koordinasi pengaturan lampu lalu lintas di setiap persimpangan. ATCS terdiri dari beberapa sistem utama, yaitu yang pertama, ada server workstation yang berfungsi sebagai pusat operasional untuk memonitor dan mengontrol kondisi lalu lintas dari seluruh persimpangan dalam satu area. Yang kedua, ada wallmap yang berfungsi menyediakan informasi status dan kondisi dari local controller. Yang ketiga, ada local controller, yaitu pengontrol persimpangan. Yang keempat, ada video surveillance, yaitu CCTV, dan yang terakhir ada vehicle detector. Yang pertama, saya akan menjelaskan tujuan ATCS. ATCS, Area Traffic Control System, pada transportasi darat memiliki tujuan utama untuk mengoptimalkan pengaturan lalu lintas di suatu wilayah dengan mengurangi kemacetan, meningkatkan keamanan, dan efisiensi transportasi. ATCS bertanggung jawab untuk mengatur, mengawasi, dan mengendalikan lalu lintas. Tujuan lain dari ATCS adalah untuk memastikan kendaraan yang berada pada jalur yang tepat. Dengan demikian, ATCS merupakan bagian penting dari sistem transportasi darat yang membantu menjaga keamanan dan efisiensi dalam pengendara. Selanjutnya ada komponen dari ATCS. Komponen tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama ada hardware dan software. ATCS terdiri dari perangkat keras seperti kamera, CCTV, sensor lalu lintas, sistem komunikasi, dan perangkat lunak seperti sistem kontrol lalu lintas dan sistem manajemen data. Yang kedua ada orang, ATCS juga memerlukan staf yang terlatih dan terampil dalam mengoperasikan sistem dan melakukan pengawasan. Nah, di sini ada bagan alur dari ATCS atau proses bisnis ATCS. Yang pertama dari CCTV. Dari CCTV video capture itu melihat situasi lalu lintas, lalu diberikan kepada vehicle detector untuk menghitung jumlah kendaraannya. Yang pertama, vehicle detector itu menghitung jumlah kendaraan, lalu memberikan kepada ATCS controller untuk mengatur waktu lampu apilnya. Dari ATCS controller ke apilnya untuk diatur lampu lalu lintasnya. Dari vehicle detector juga ke monitor ATCS untuk menayangkan hasil CCTV dan vehicle detector. Lalu dari situ petugas ATCS memantau apakah ada kendaraan prioritas, apakah ada kemacetan atau pelanggaran dari pengguna jalan. Jika terjadi kemacetan, itu petugas akan ke pusat data ATCS untuk diberikan ke server, dan jika kemacetan itu berlangsung, akan diberikan informasi kemacetan kepada petugas pengatur lalu lintas supaya kemacetan tersebut segera ditangani. Lalu jika ada pelanggaran, petugas ATCS akan langsung menegur pengendara kendaraan bermotor ke masyarakatnya langsung. Nah, di sini dari vehicle detector itu juga dari data jumlah kendaraan juga diberikan ke pusat data ATCS kepada server agar data-data yang di server itu menuju ke manajemen seperti ke manajemen
yaitu Dinas Perhubungan dan Kepolisian. Nah, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi dan cara pengendaliannya. Faktor yang mempengaruhi dan cara pengendaliannya, di sini saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi terlebih dahulu. Di sini ada 4 faktor. Yang pertama ada kondisi lalu lintas. ATCS harus mampu mengatasi situasi lalu lintas yang kompleks dan berubah-ubah dengan cepat. Pengendalian lalu lintas harus dilakukan dengan akurat dan efektif. Yang kedua, ada ketersediaan sumber daya. ATCS membutuhkan sumber daya yang cukup baik dari segi hardware dan software untuk mendapatkan operasi secara optimal. Pengendalian dan pemeliharaan sistem harus dilakukan secara teratur. Yang ketiga ada keselamatan. ATCS harus memastikan keselamatan pengguna jalan raya dan kendaraan yang melintas di wilayah yang dikelola. Pengendalian harus dilakukan dengan hati-hati dan pengawasan harus dilakukan secara ketat. Yang terakhir, ada perubahan lingkungan. ATCS harus mampu menyesuaikan dengan perubahan lingkungan seperti pembangunan jalan baru, perubahan rute, dan kondisi cuaca yang ekstrim. Pengendalian harus dilakukan dengan cepat dan tepat. Adapun cara pengendaliannya yaitu yang pertama ada monitoring dan evaluasi sistem secara teratur untuk memastikan kinerja optimal. Yang kedua ada pemeliharaan rutin dan perbaikan sistem jika terdapat kerusakan atau kegagalan. Yang ketiga, ada pelatihan dan pengembangan staf untuk memastikan penggunaan sistem yang efektif dan efisien. Yang keempat, ada penyediaan sumber daya yang cukup baik dari segi hardware maupun software untuk mendukung operasi sistem secara optimal. Yang kelima, ada peningkatan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan kinerja sistem dan mengatasi perubahan lingkungan yang terjadi. Sekian presentasi dari saya Tarni Remaja Rauda Salsabila Arista, Notar 2202292, mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pembimbing. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.